Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kali ini menjelang istirahat, saya kebetulan memang kepingin belakangan ini tuh memberikan video-video yang cukup panjang durasinya kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa sambil nemenin mau tidur, ya apa-apa. Karena kadang-kadang kalau kita berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan kondisi gangguan kejiwaan, mungkin kita perlu waktu untuk menjelaskannya lebih detail. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan suatu sedikit pembahasan tentang beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang bisa dilakukan selain obat tentunya ya, karena banyak banget nih orang suka bingung, ini kok kenapa gangguan kejiwaan itu ya dia bolak-balik gitu ya. Gejala kecemasan bisa hilang dalam waktu sekitaran 2 tahun, bahkan 3 tahun nggak ada masalah, tapi nanti dia datang lagi gitu ya gejalanya. Jadi bikin bingung gitu sebenarnya banyak orang tuh. Nah, teman-teman kalau kita melihat itu ya masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan, sebenarnya sudah jelas pasti tidak akan berlangsung tiba-tiba. Biasanya itu akan berproses gitu ya dari sebelumnya. Makanya ada beberapa orang bertanya apakah benar kalau misalnya gangguan kejiwaan itu terjadinya itu bisa dari sejak masa kecil gitu ya. Bisa jadi gitu, banyak, karena itulah ada dokter jiwa khusus anak dan remaja. Tapi seringkali yang menarik nih, contohnya gini ya, ada satu pasien gitu ya, datang ke saya misalnya contoh. Kemudian dia bilang bahwa dia mengalami gangguan kecemasan. Dan gejala kecemasannya ini dia rasakan sekitar 6 bulan yang lalu. Dia mulai merasakan ada keluhan-keluhan debar-debar, jantungnya serasa nggak nyaman gitu ya. Pikirannya juga kemana-mana, kadang-kadang takut mati gitu ya, gemeteran segala macam. Dan itu membuat dia khawatir gitu. Ini akan bisa jadi sakit jantung atau enggak. Tentunya dia akan mencoba memeriksakan diri dulu ke berbagai macam dokter, termasuk dokter jantung pastinya. Dilakukan tes semuanya aman, nih nggak ada masalah. Nah, lihat dia kebingungan kan, ini kenapa? Salah satu dokternya baik hati ya, menyarankan dia untuk udah sana ke psikiater aja gitu. Pasti ini gejalanya gejala gangguan psikosomatik gitu katanya ya, atau misalnya gejala cemas nih Anda ini nih, panik gitu. Nah, menariknya ketika dia datang ke saya gitu ya, dalam wawancara biasanya ada beberapa kali si pasien itu, bukan cuma satu orang tentunya, langsung menanyakan, dok saya ini sebenarnya ada masalah trauma masa kecil ya kayaknya mungkin ya. Gitu. Jadi ketika seorang itu berada di depan seorang dokter jiwa, dia mulai berpikir gitu ya, ini kayaknya nih jangan-jangan ada hubungannya sama masa lalu gitu. Atau dari kecil gitu. Ini kayaknya gara-gara trauma waktu SD gitu atau SMP gitu. Nah, selalu pertanyaan saya adalah apakah sebelum setahun kemarin atau 6 bulan kemarin mengalami gejala-gejala itu, apakah Anda itu memang ya punya masalah gitu. Ya, punya masalah yang sebelumnya itu terkait dengan peristiwa masa lalu yang dilakukan misalnya dibully atau ada trauma itu tadi gitu. Dan ternyata enggak gitu. Pasiennya udah umur 45 tahun gitu kan. Jadi gejalanya baru muncul 6 bulan yang lalu. Berarti nggak ada hubungannya dok? Nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi nggak usah dicari-cari gitu. Kadang-kadang nih teman-teman ini atau pasien ini suka mencoba mencari-cari gitu. Tapi kan dok bisa aja luka batin itu dari dulu ada dan kemudian dia baru muncul di usia dewasa gitu. Ya ada sih. Tapi biasanya itu akan mempengaruhi proses perkembangan kepribadian orang tersebut gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba gitu. Nah, muncul setelah 40 tahun baru muncul gitu. Padahal kejadiannya mungkin di kelas SD, kelas 5, kelas 6 gitu. Atau mungkin lebih kecil daripada itu. Artinya kalau dia itu baik-baik saja dari kurun waktu terjadinya peristiwa yang dia anggap gitu, yang dia anggap kan ini kan kita nggak tahu, dia datang dengan kondisi seperti itu tuh dia baru coba cari-cari gitu. Dulunya kan dia pikir itu gangguan fisik, dia nggak kepikiran itu trauma kan. Baru dia
Setelah merasakan bahwa ini kata dokternya nggak ada apa-apa nih, mungkin Anda pikiran trauma masa lalu kayak gitu. Jadi baru dia kepikiran ini adalah suatu kondisi gangguan yang terkait dengan trauma gitu. Jadi disitulah kita melihat bahwa ketika seseorang baru menyadari mungkin adanya masalah kejiwaan, dia mencoba mencari-cari dan belum tentu benar gitu. Makanya jangan suka mengira-ngira sendiri gitu ya. Teman-teman mesti belajar dulu untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Ya kalau mau jadi dokter, tentunya jadi dokter jiwa gitu, atau setidaknya jadi menjadi seorang psikolog gitu, sehingga menjadi lebih memahami hal-hal seperti itu. Nggak ada hubungannya gitu. Jadi fokus nantinya waktu kita mau melakukan terapi itu, sebenarnya fokusnya di mana dok gitu ya. Fokusnya adalah di bagaimana kita mencoba mencari dasar penyebabnya dulu gitu. Apakah misalnya dari gejala lambung yang terus-menerus, itu karena pola makan yang salah, atau karena mungkin dia terlalu tegang gitu ya, terlalu terburu-buru seperti itu. Itu bisa jadi salah satu faktor. Namun yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kita mengenali kondisinya seperti itu dan diagnosisnya, itu paling penting. Ya itu yang paling penting teman-teman. Nah, setelah keadaan yang berkaitan dengan kondisi itu sendiri, biasanya kita akan lihat nih, si pasien itu sebenarnya dominan dasar gejalanya itu dari mana. Banyak di antara keadaan kita itu memang berkaitan dengan faktor lingkungan sekitar ya, banyak tuh. Dan beberapa di antaranya kadang-kadang menjadikan kita merasakan adanya suatu perubahan yang signifikan ketika kita berada di kantor atau di tempat kita tertekan gitu, misalnya di lingkungan kerja, lingkungan kantor, lingkungan sekolah juga ada yang begitu, lingkungan kuliah juga ada. Jadi membuat perasaan tidak nyaman gitu berada di lingkungan itu gitu. Dan karena nggak bisa keluar dari lingkungan tersebut, mau nggak mau dihadapin setiap hari. Dan ini mungkin buat sebagian orang tuh merasa, aduh, sebenarnya saya tuh kalau bisa pengen keluar gitu, tapi sayangnya nggak bisa. Ini gimana nih? Ya, apakah saya harus belajar untuk sesuatu hal yang sifatnya membantu diri sendiri dulu beradaptasi, atau mau nggak mau saya melakukan sesuatu yang harusnya nggak perlu dilakukan gitu. Misalnya apa dok? Ya keluar dari pekerjaan itu dengan risiko belum punya pekerjaan lain gitu ya. Jadi nekat gitu ya. Apa yang mau dilakukan nih seperti ini? Ini pilihan yang sulit nih. Di satu pihak kita menyadari bahwa ini kelihatannya menjadi pemicu, tapi di lain pihak nggak bisa keluar karena ya masih butuh duitnya gitu ya. Gimana nih? Ya. Saya mau ambil air dulu, nanti kita lanjutkan, oke? Nah, kalau misalnya demikian, gimana tuh? Karena kan kita tahu kita butuh pekerjaannya, kita masih butuh sesuatu. Sedangkan kita juga stres nih ngadepin keadaan ini. Bolak-balik gitu ya ke rumah sakit karena saking keselnya gitu. Karena kita pernah ngerasain ya kalau kita kesel banget sama orang gitu ya. Kita merasa nih orang ini menyusahkan gitu kita gitu. Kita kan rasanya kesel. Mau kerja, mau ke tempat usaha kita juga rasanya tuh penuh beban tentunya. Dan lama-lama kondisi seperti ini akan bisa membuat kita jadinya malah nggak nyaman gitu dengan kehidupan kita gitu. Dan itu bisa menjadi pemicu psikosomatik ya, gangguan cemas, bisa banget. Jelas itu. Nah, kalau misalnya ada kemampuan untuk keluar, pasti orang itu akan keluar. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya mau nggak mau ngadepin. Nah disinilah kadang-kadang di dilema dalam kondisi keseharian inilah kita mau nggak mau belajar ada sesuatu yang mungkin kita perlu lakukan. Ya apa dok? Salah satunya yang bisa membantu adalah minum obat tuh. Ya kadang-kadang kalau begitu ya pilihannya ya cuma menggunakan obat. Jadi ada beberapa orang pasien yang mungkin mengatakan gimana ya, pengobatan kok kayaknya nggak bisa lepas ya dok ya.
Ya memang kalau Anda belum bisa beradaptasi ya susah gitu. Karena faktor pemicunya ada. Dan obat itu gunanya tujuannya jadinya untuk menekan sedikit banyak perasaan-perasaan negatif ya. Karena memang itu bisa dilakukan. Atau hasil dari kondisi yang sifatnya itu menekan keadaan tersebut gitu. Jadi ya si pasien jadi lebih tenang, mungkin jadi lebih rileks. Walaupun mau nggak mau makan obat gitu kan. Ini yang mungkin perlu diperhatikan nih sama beberapa pasien yang berada pada posisi sulit seperti ini. Terkadang posisi sulit ini bukan cuma masalah pekerjaan ya, tetapi juga masalah rumah tangga. Masalah dengan mertua, masalah dengan orang tua, yang mana kita nggak bisa lepas gitu dari masalah tersebut gitu. Dan mungkin ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya stres. Jadi kadang-kadang ya, kalau saya tuh di dalam praktek ya, kita nggak bisa selalu menemukan sesuatu tuh seideal yang kita harapkan. Dan tentunya orang cemas itu yang perfeksionis itu, kadang-kadang memang ya menjadi susah ya. Karena kan dia berharap apa yang dia lakukan itu bisa sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai macam faktor yang memicu atau faktor-faktor yang terjadi. Support system nggak punya, ya kan, disalah-salahin mulu gitu ya. Keluarga juga nggak terlalu kondusif gitu lingkungannya. Jadi ya pusing sendiri gitu ya. Dan disitulah kadang-kadang pengobatan membantu. Betul, proses adaptasi itu penting. Kemampuan untuk mengolah pikir juga penting. Karena bagaimanapun lingkungan yang bisa beradaptasi dengan baik, itu kita yang mau nggak mau beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Kita nggak mungkin ya mengharapkan orang lain itu melakukan kepada kita gitu ya. Jarang lah, susah gitu. Jadi memang mau nggak mau harus kita jalani. Nah itu dia. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang ini menghadapi situasi sulit dalam kehidupannya, mungkin kita perlu pahami bahwa pengobatan ini mungkin jadi akan jauh lebih lama. Sambil berproses Anda bisa mengatasi keadaan itu. Itu penting tuh ya untuk diperhatikan. Nah itu tadi kita sudah bahas tuh ya. Ada faktor trauma apa betul, faktor kehidupan sehari-hari sebetulnya apa. Nah yang ketiga, ini faktor yang berkaitan dengan diri Anda sendiri nih, sebagai seorang pasien gangguan jiwa. Mengapa saya bilang ini berkaitan dengan Anda sendiri? Karena kadang-kadang banyak teman-teman atau pasien-pasien yang mengalami masalah kejiwaan itu, ketika datang ke psikiater, dokter jiwa, sepertinya seolah-olah meminta sesuatu pil ajaib gitu ya. Nah, pil ajaib, apa ya kalau kita bilang tuh, kalau bisa tuh dapat perbaikan segera gitu setelah konsultasi pertama gitu. Bahkan kadang-kadang dia nggak memikirkan bahwa efek samping obat aja kadang-kadang dia sangat sensitif gitu ya. Ini nggak nyaman, itu nggak nyaman gitu ya. Nah, dan ini membuat pasien menjadi serba salah gitu. Ini gimana sih dok? Kok saya nggak enak rasanya gitu, nggak nyaman saya nih, berasa kayak ada kesulitan gitu untuk stabil gitu. Ya memang demikian kadang-kadang. Itulah mengapa kita perlu menjelaskan kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang di sekitar lingkungan kita juga, bahwa sesuatu yang sifatnya melakukan suatu perubahan itu nggak mudah. Ya, baik perubahan perilaku, perubahan kognitif, pikiran kita ini nggak mudah. Kenapa? Karena kalau misalnya perubahan itu terkait dengan perubahan, misalnya perubahan perilaku lah, itu masih bisa dengan latihan. Ya, Anda bangun pagi itu latihan perilaku, Anda berolahraga itu latihan perilaku, Anda makan itu juga berkaitan dengan perilaku, Anda puasa, Anda melakukan aktivitas yang sekiranya bisa ngebantu Anda sendiri gitu dalam stabilitas. Semuanya itu berproses tentunya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan kognitif, itu lebih sulit lagi. Karena cara pikir otak kita ini sudah kita pakai berpuluh-puluh tahun. Mungkin buat sebagian yang udah umurnya udah 40-an, 30-an gitu ya. Saya juga udah 43 ya, mau 44 gitu. Jadi pastinya sudah dengan cara pikir saya itu udah lama gitu. Nah, mau diubah gitu. Baru tahu bahwa ternyata cara pikir seperti itu salah.
Nah, mau diubah ini tentunya perlu waktu, ya. Perlu membantu diri sendiri dengan baik, belajar untuk mengenali pikiran-pikiran negatif, mana yang bisa bikin cemas, mana yang bisa membantu gitu ya. Nah, itulah mengapa kalau kita melakukan kognitif terapi, atau orang lebih kenal dengan istilah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi, terapi untuk kognitif dan juga perilaku, itu nggak butuh waktu sedikit, itu biasanya butuh waktu lama. Teman-teman yang pernah menjalaninya secara struktur yang lebih baik, tentunya nggak cukup cuma 1 kali, 2 kali. Sayangnya nggak semua bisa dilakukan karena keterbatasan waktu. Apalagi teman-teman yang berobatnya ke dokter di BPJS gitu ya. Pasiennya dia banyak, udah 30 sampai 40 per hari. Dalam waktu yang singkat dia harus visit, dia harus melakukan poliklinik. Nggak mungkin dia melakukan psikoterapi yang terstruktur. Paling ketemu pasien cuma 5 menit paling lama. Ya, gimana caranya 5 menit mau melakukan psikoterapi yang terstruktur ya. Kalau misalnya psikoedukasi masih mungkin dia menerangkan sedikit tentang apa yang dia alami dan kemudian menjelaskan kepada pasien. Tapi setidaknya itu bisa membantu sih. Kalau menurut saya ya, sebagai dokter jiwa di bidang psikosomatik, asalkan Anda bisa memahami mengapa gejala itu bisa muncul sebagai gejala psikosomatik, maka Anda bisa terima, oh ternyata begini toh gitu. Itulah yang menjadi sebab mengapa sampai saat ini saya masih terus bikin video ya, buat teman-teman, adalah supaya teman-teman bisa memahami, oh ternyata tuh seperti ini ya kalau misalnya kasus psikosomatik. Ini bukannya sesuatu yang di awang-awang, ini ada di dalam proses, ada buku teksnya yang bisa kita baca untuk membantu kita memahami gitu. Jadi sangat kompleksitasnya sangat banyak gitu. Dan itu perlu pemahaman untuk menjalani kondisi seperti itu. Jadi yang tadi kita sudah bahas, pertama yaitu berkaitan dengan apakah trauma itu berhadapan dengan keadaan terjadinya gejala itu langsung atau tidak, itu tadi sudah dibahas. Yang kedua terkait dengan faktor keseharian kita, apakah ini menjadi pemicu atau tidak, bagaimana kita coping, bagaimana kita tetap bisa bertahan, walaupun dengan segala macam masalah gitu. Mau nggak mau kita harus berada pada situasi yang kita tidak inginkan, tapi ya sudah kita berjalani dengan ikhlas kan begitu ya, sambil makan obat jadinya mau nggak mau. Yang ketiga barusan kita bahas ya, bagaimana peranan dalam proses perubahan perilaku dan kognitif itu menjadi penting, karena bagaimanapun mau nggak mau kita harus melakukan itu ya. Lingkungan nggak bisa kita ubah, tapi diri kita masih bisa kita ubah. Pola pikir yang terlalu rigid, ya, kaku, perfeksionis, ya, kemudian mau menang sendiri, egois, ya, hal-hal yang sebenarnya bisa membuat lebih rentan kita mengalami cemas. Makanya kenapa mantra saya itu ikhlas. Ya, kemampuan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi pada kita dan menganggap itu adalah yang benar-benar memang buat kita. Jadi kita nggak menyalahkan siapapun, nggak menyalahkan Tuhan apalagi, terhadap apa yang kita terima sehari-hari. Ya, kalau kita mau berbuat yang baik, maka berbuat baiklah. Tapi kalau kita dapat hal yang buruk, ya itu artinya memang harusnya terjadi pada kita. Nggak usah bertanya mengapa ini terjadi pada saya. Nah, dengan keadaan seperti itu, kita juga diharapkan mempunyai sabar, ya, kesabaran untuk membantu diri kita mengubah prosesnya, tentunya dengan cara tadi, psikoterapi, pengobatan, ya kadang-kadang perlu belajar sendiri lebih baik lagi. Dan kita harus sadar dalam melakukan semuanya ini. Ini adalah suatu proses, semuanya berubah, semuanya akan berubah, akan lenyap kadang-kadang di kondisi kita, sehingga kita perlu menerima sesuatu keadaan yang berubah itu dengan keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran penuh. Sehingga tidak terlalu mempengaruhi otak kita berlebihan. Fokus pikiran kita selalu pada hal-hal yang positif. Negatif ada pasti, kembalikan lagi ke positif. Negatif lagi, kembalikan ke positif. Perilaku dipertahankan. Kalau sudah terbentuk perilaku, seperti orang sikat gigi gitu ya, akan jadi kebiasaan. Ya, habit itu, bahkan habit jelek pun itu dibentuk ya. Contohnya orang ngerokok, itu kan habit yang kurang bagus, tapi dibentuk
dan akhirnya jadi kebiasaan. Jadi pasti bisa buat kita semuanya. Oke? Sudah kita bahas sedikit banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan dari seorang pasien yang mengalami masalah gangguan kecemasan dan psikosomatik. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa selalu ingat mantra kita bersama. Ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.